Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisolihin. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa qalban khasyian ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sambil kita niat i'tikaf, kita mulai kembali setelah libur sebulan lebih. Malam ini kita kaji kembali dalam kitab Kifayatul Ulam halaman 13 pada masalah yang makruh di dalam salat. Yang lalu telah kita bahas yang bisa membatalkan salat. Ya, malam ini yang makruh di dalam salat. Makruh yang dimaksud dalam hukum fikih di sini adalah mengurangi kualiti ibadah. Jadi dalam bahasa lain, nilai ibadahnya tidak sempurna. Kalaupun kita ibarat sebuah rumah sudah jadi semuanya, sudah plaster, cuma belum kita cat, kan tetap rumah. Nah, rumah yang belum kita cat, aksesoris rumah tidak ada, apakah disebut rumah? Ya. Pertanyaan kedua, apakah sempurna rumah? Tidak. Apakah rumah berkualiti? Tidak. Kenapa? Bahannya belum lengkap. Kalau begitu, apa yang kita lakukan nanti pelajaran di bawah ini yang sedang akan kita kaji, bila kita lakukan salah satu dari perkara yang makruh, berarti membuat ibadat itu tidak berkualiti. Menyibarat kita nyomekat engkut kakenang kalau orang engkut je. Nah, cuman kan mereka kenang gizi jika hanatat ke hanatat gadli engkau ji. Nah, benar. Syahdan lagi hendaklah kita ketahui segala yang makruh di dalam sembahyang supaya berbeda dengan yang haram dan makruh, dan supaya tertentu fardu dan sunat, dan supaya berbeda berat dan ringan. Salah satu dituntut bagi kita yang ibadat, kita harus dapat membedakan mana yang makruh, mana yang rukun, mana yang haram, mana yang fasid ibadah salat ataupun batal salat, mana yang menjadi sunat muakkad di dalam salat, harus kita ketahui. Seandainya orang bertanya kepada kita, niat itu apa hukumnya? Wajib. Kenapa itu menjadi rukun? Wudu itu wajib. Nah, Fatihah itu wajib. Nah, kalau mengangkat tangan di dalam salat dalam takbir intiqalat, mana takbir intiqalat berpindah dari satu rukun ke rukun kedua, berpindah dari posisi A ke posisi B, hukum mengangkat tangan menjadi sunat. Nah, ketika tidak kita angkat tangan, sahkah salatnya? Sah. Berkualitikah salatnya? Tidak. Tapi salat sah. Cuma kualitinya, nilainya tidak sempurna. Jadi bagi kita yang melakukan ibadah salat harus kita paham kenapa? Karena salat pada hakikatnya adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara tertentu. Tentu alurnya harus kita paham. Ini alur boleh berhenti, ini alur harus dilanjutkan, ini alur tidak boleh ditinggalkan, ini alur menjadi kesempurnaan. Jadi semua instrumen atau kegiatan di dalam ibadah salat satu persatu, instrumen demi instrumen harus kita pahami. Sampai yang legau Allahu Akbar, buka bu'u jaronya hukum sunat, buka menyatira urang hana ke bu'u jaro nasah salat sah, na sempurna hana. Nah, jadi ini harus kita pahami. Cam bantingai rukun nanti hai yang katingai Fatihah agau poe itu boleh sujud sahwi hai. Karena sujud sahwi yang boleh menempel adalah tinggal perkara sunat muakkad, bukan sunat, bukan tinggal yang wajib. Kalau tinggal yang wajib tidak mampu ditutupi oleh sujud sahwi, tinggal rakaat, tinggal Fatihah. Kali gede tak sujud mana tinggal Fatihah.
apa nyan ditempel sujud sahwi wajib bangkitlah melakukan Fatihah kembali, karena Fatihah bahagian dari rukun, tidak mungkin bisa ditempel oleh sujud sahwi. Jadi kalau begitu, apa yang ditempel oleh sujud sahwi? Meninggalkan yang sunat muakkad, bukan yang wajib. Jadi yang wajib itu. Pertama, adapun yang makruh di dalam sembahyang itu yaitu 15 perkara. Jadi kalau begitu, apa yang kita lakukan yang menyebabkan ibadat salat tidak berkualiti tapi tetap bernilai salat? Ada 15 hal yang kita lakukan membuat ibadat kita kurang berkualitas. Pertama, menilik ke atas langit dengan tiada hajat. Jadi mata sesok, tidak melilit pada kalan, ya. Teko melilit pada kalan. Yang kiban ibadat tidak berkualiti. Sah salat? Sah. Kedua, memandang ke kiri dan ke kanan, 3 wir 3 kanan. Yang mungkin saja orang nak kepuduk tah gebring le kan? Gebring le. Mungkin tanya baca tempat terpuduk di samping, tah di samping, engkau sesoh mata. Maka di dalam agama pakaian pun dah hanya berlebihan hanggu cuma. Yang menyasilap lagak tahan. Ipat tinggal bat tangga, tengah dah Maliki Yaumiddin tinggal ijok silap Tuhan. Maka agama memberi standar khairu umuri awsatuha. Pakaian baik tinggi tat, baik rendah tat. Jadi ambil bat tengah yang tidak mengurangi ingatan-ingatan kita. Yang kejut ketika Allah memberikan si hamba itu miskin, sisi bahasa hikmah ada hikmahnya. Tablo katanya silap karet 50 ribayat silap karet. Bantabah dunia ada putah nak tinggal hijau. Mamayum silap 2 juta, 5 juta, nah si batu 15 juta. Nah si batu 50 juta. Man wate dah ada kebihan tinggal dekat batu. Akan hilang konsentrasi pikiran-pikiran kita. Maka ambil saja yang di tengah. Nya menyetajak katanya dalam kehidupan bermasyarakat di dalam rantau, pakai pakaian yang kira-kira hana tinggal ke silau. Itu wujud. Nyan menyasilap kulit yang kan silap mesti hanya kena wujud. Tengah dah baca Maliki Yaumiddin brum rujud kata kabulu tidak. Kabulu di betul. Mam yang silap karet yang yum leplay maribe mamplerbe katuh gede. Ana urutan juga. Ngejit pakaian yang nyan mentem. Ada saat yang tidak terganggu alam pikiran. Tuh hurung gaidal itu. Hana gesut tilap, ada masalah. Tiba tu baki tilap baki. Kedua mana? Melihat kiri kanan. Ketiga, meludah ke kanan ke hadapan. Jadi ia babah menyahana taludah le kan hanjat tabacan terkam payah taludah atau ibabah tarudah ke kanan makruh, ke hadapan makruh. Pertanyaan ho setarudah langkih. Makanya orang Arab, kebiasaan orang Arab nyo langkihnya bajanya nah itu langkih sudah. Jadi lam tisunya teman na baca salat hana ia babahnya hana menajis ia babah yang katanya ruda. Yang menajis adalah ia liur yang keluar dari dalam maidah ketika tertidurnya najis. Punya ia babah biasanya hana menajis. Nah, jadi punya ia wati ia babah wati dengun itu biit meleleh punya kenang bantai pegat Pulau Sumatera kan. Menajis karena katuk dalam maidah kai proses. Tapi ibabah ini kan ia kelebihan dari sisa makanan diolah oleh gerahang katanya, maidah katanya ada pada dasar macam. Pada luar belum masuk ke wilayah lewat maidah. Maka ibabahnya hana menajis. Karena dalam salat terjadi ketergangguan di dalam bacaan-bacaan, maka perlu tarudah. Ho hanjir rudah unun
dan uke. Ho titarudah dalam ke. Pakai tisu. Namanya kira-kira kita sering apa? Jadi persiapan tisu. Maya Syekh Mesir yang kamu kalanya kamu belajar dengan Syekh Mesir madum na tisu lagi tu ya. Belum dah. Yang tengah ngajar punya anak tetap tu. Dia ada fikir keluar. Banyak langkah je nanti tu. Antara waktu itu dia baru ibah ditunya pada tempat sampah. Dia punya kira-kira katanya dia banyak bukti tu yang tajak. Yang namanya persiapan. Keperut yang makruh. Mengosok-gosok rambut sekali ya. Jadi tagaru-garu le, daud-ud le dalam salat. Makruh. Cuman yang bergerak 3 kali dengan anggota itu sudah yang lalu, batal salat. Ini terjadi juzu anggota bukan anggota. Juzu anggota beda dengan anggota. Ini tangan anggota, jari ini juzu anggota. Kalau dengan juzu anggota tidak batal. Ini makruh. Tapi kalau dengan anggota 3 kali berturut-turut ini batal. Kiban cara ata menggarunya baik batal salat walau 10 gajut nganyau. Kata inom tu peduk ini. Kenapa ini 10 kali tidak batal? Karena bukan anggota, tapi juzu anggota. Makruh. Ana batal. Karenanya juzu anggota. Anggota satu paket. Juzu anggota bahagian dari paket. Kan beda dia. Orang ketika menyebutkan mobil, satu mobil instrumennya lengkap. Ada ban, ada mesin, ada bodi. Itu disebut satu mobil. Nah, sekarang kita pindah. Spion bahagian dari mobil. Apakah disebut satu mobil? Tidak, itu instrumen mobil. Kita pindah bahan mobil. Orang tidak menyebut mobil, tapi bahan mobil. Berarti bahan mobil bahagian dari instrumen mobil. Berikutnya yang makruh di dalam salat adalah yang keenam, melentangkan tangan pada lambung. Jadi tak pelantang tangan di atas lambung itu hukumnya juga makruh. Hana tak kedua. Ini kelima atau keenam? Kelima dulu, tinggal 5. Kelima, melentangkan tangan pada mulut. Ada kedua abah tutup abah tapi Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan? Anjit tu berjelas dia, gelah juga. Karena di dalam rukun qauli seluruh bacaan yang dibaca oleh si musalli, mana si musalli urang salat. Tanya rukun heblah kebagian hai, na rukun qalbi, na rukun fi'li, na rukun qauli. Rukun qalbi dalam hati, rukun qauli bacaan. Seluruh bacaan yang kita baca makharijil huruf dalam istilah ilmu tajwid harus jelas bacaannya. Ain bumeri ain, ghin bumeri ghin, sad bumeri sad, sin berjelas sin. Kerja dalam metode ikra orang ni pernah beda dengan yang buat zaman dalam metode Baghdadiyah. Orangnya kan metode ikra, pernah nya jamun dipijak wa di pohla mata bari wala mata bari la wala. Nya metode ikra metode Baghdadiyah nan. Orangnya hanane a ba la. Nya jamun ngepurnanya pun ta 2 titik ta tubai dia urung mume kepega. Orangnya caranya dipurna dengan metode dalam Iqra dinamakan bedakanlah sejelas-jelas beda antara ta dengan ta. Bedakanlah sejelas-jelas beda antara sin dengan ta. Nyesa ba ujung lidah leboh titik hana migau syed leboh titik migau. Nah, di dalam rukun qauli yang ingin kita katakan, seluruh bacaan itu harus posisi makharijil huruf.
Kenapa demikian? Karena di dalam loghah Arabia ketika berbeda ucapan dia akan beda makna. Sin dengan sad beda. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Sad. Kalau kita baca sin, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan kepiting. Nah, kan dia udah. Sin shin yang kepiting makna ji. Monya sad jalan yang lurus. Iya dengan iya juga beda maknanya. Iya asal kata iya ya. Bahasa Arab karena bertemu dua huruf yang sama terjadi wajibuhunna. Gepesaho bemugunyi ada baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Allah saya menyembah, akan Allah pula saya minta tolong. Nyan gepenan adalah tasdid. Kalau kita baca dengan takfif, takfifnya hana dua huruf los, takfifnya los bahasa Aceh. Gimana baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ji jauh sekali bedanya. Menyata baca iya hana bertasydid maknanya matahari. Berarti tiura di malam 17 rakaat. Tamlake ba matauro. Tunjukkanlah kami wahai matahari, kami menyembah akan matahari, bantukan kami hai matahari. Masalah tidak? Persoalan. Maka perlu ada murna tajwid. Murna tajwid pada pokok-pokok huruf nun mati baris 2, ikhfa, iqlab itu wajib. Adapun qiraah itu tidak wajib. Itu sudah fardu kifayah, itu sudah sunat muakkad. Karena di dalam qiraah juga ada qiraah 7, ada qiraah 14, ya kan? Kalau qiraah itu sudah berbicara metode bacaan berdasarkan riwayat-riwayat. Contoh musik. Al-Quran yang sering kita baca dalam resam Utsmani adalah wabil akhirati hum yuqinun. A dalam qiraah bisa dibaca la. Wabil akhirati hum yuqinun. Hum. Dibaca secara imalah juga ada dasar dalam qiraah. Wadduha boleh dibaca wadduha, kan boleh. Wadduha wal laila idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Kalau tidak imalah kita baca wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Itu sudah bicara qiraah. Jadi ada hal-hal tertentu dia berlaku qiraah. Itu tidak wajib personality, ya. Adapun yang katanya baca secara hukum fardhu'in, makharijil huruf dasar itu wajib dipahami. Oh mate nun merumpak ya. Oh nyo idgham tulisan ji man nya mal dibaca mai nya mal. Bahkan dah baca karena nun mati berjumpaya menjadi idgham, man menjadi mai. Nah, itu sudah bicara di dalam hukum tajwid. Nah, melentangkan tangan pada lambung ini ada perlu. Berarti bat tengah aja tunat tara dada angannya, ya. Oh menyadap duduk manan bagi sah salah sah tapi makruh. Ingat ke judul masalah tadi, mengurangi kualiti di dalam ibadah. Ketujuh, melentangkan tangan pada punggung. Allahu Akbar kena duduk jarang. Jangan Allahu Akbar kaina. Allahu Akbar kena. Sah salah? Sah. Ada berkualiti? Tidak. Nah, jadi harus kita beda. Tanyakan ba asyhadu an la ilaha illallah mentang kan? Ba syahadat tauhid kan? Syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha
illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syiah tidak, mulai pertama at-tahiyatul mubarakatuh salawat sampai habis. Ya. Makanya ibadat supaya tidak ragu orang, tidak menjadi pertanyaan orang kenapa, ambil mazhab yang mayoriti. Tanya di Indonesia mazhab Syafi'i mayoriti, Aceh mazhab Syafi'i mayoriti, dalam akidah Asy'ari dan Maturidi ambil supaya tidak suizan orang kepada kita. Baik buruk sangka go kiban itu mayang ji. Jadi menghindari daripada suizan itu bahagian dari amalan yang bagus. Kenapa? Tidak terjadi dosa orang gara-gara kita. Sisi lain juga kita tidak boleh menafikan pemahaman orang, tapi juga kita harus punya dasar pemahaman terhadap agama yang kita yakini. Kedelapan, yang makruh dong, menggaru-garu kain. Jejeja karo urang pakai ridak, guwi ridak karo urang pakai kepiah geut le geputreun le. Nyen kiban makruh. Ke-9, hampir selesai, menahan kencing dan berak. Yang kejut, sunat di dalam ingin melakukan ibadat. Na sakit yatu ilai, na sakit yatu ilai. Baik dalam salat tak petun tak wet terpungung. Adab di dalam hukum Islam, qadhi, hakim, dia sunat bertanya kepada tersangkanya, terduganya, atau yang ingin dihukum, istilahnya orang yang berperkara, apakah anda ada ingin melakukan hajat? Tadi nak sakitnya pengen yang oleh hakim. Jadi baik tu bingit kau yang luar tu dia ke tidak. Hakim baru tanya, nyo nasihat dah ni? Sehat. Banika lagi long sakit hakim. Wajib ditunda sidangnya. Sidang akan dilanjut Senin depan, umpamanya. Dan yang oleh hakim punah sakit ni ya tu ni leh. Kenapa? Akan mempengaruhi jawaban-jawaban karena tubuh hubungannya dengan psikologi. Sakit ni hana aman katanya. Maka di dalam salat tidak akan khusyuk karena pikiran katanya tidak tertumpu, fokus pemikiran kepada bacaan, karena pikiran katanya telah bercabangnya pakai itu be Tuhan, itu be Tuhan. Apa kita baca Fatihah itu bedanya. Kan enggak baca salat. Jadi harus doa ile. Jadi agama gatu. Jadi yang masalah pada hambanya tidak mengindahkan perintah-perintah agama. Ke-10, berdiri sebelah kaki. Iban punya urang gedang sebelah kaki gen dua belah. Sah salat? Sah. Hukum ji makruh. Monya sujud hanya kena anggota tujuh je, enggak masalah lain. Hanya kena anggota tujuh hantar mayang kan. Anggota tujuh dua jaro, dua tuut, dua ujung kaki, sabar dah. Nya wajib kena bak sajadah. Bila sebelah kaki hana kena, hana syarat sujud. Wati hana syarat sujud, hana rukun. Wati hana rukun, hana salat. Wati hana salat berarti kita meninggalkan perintah. Ke-11, ingin akan makan karena dia nyawa bagah-bagah juga tadi. Terkejut menyergetanya dia dalam hukum sunat pajuh makanan nilai. Kan pajuh makanan nilai baru dah salat. Hanya bagi orang yang dia kan. Karena dia makanannya bahagian dari kebutuhan manusia. Maka di dalam kebutuhan itu ulama membagi 3 kategori. Jadi kalau kita baca di dalam sejarah fikih, usul fikih pada akhir abad kedua,
di awal abad ketiga oleh Imam Asy-Syatibi yang ahli di dalam fikih usul fikih, membagi 3 kategori kebutuhan. Ada namanya daruriyat. Itu semua butuh, tidak boleh ditinggalkan. Siapapun jadi raja, jadi presiden, agama apapun, kebutuhan makan minum manusia, itulah namanya kebutuhan pokok. Baru kedua namanya adalah hajiat. Hajiat itu grade kedua adalah grade bicara kebutuhan. Kalau kita butuh uang 10.000, ada 10.000. Si C butuh 50.000, ada 50.000. Si D butuh 200.000, ada 200.000 dan seterusnya. Itu namanya hajiat. Tapi kalau daruriyat tidak dilihat grade, tidak dilihat level, sama makan minum. Yang bedanya dengan orang grade kedua adalah pada sisi kualiti makanan, kualiti pakaian. Kita miliki rumah, orang kaya juga punya rumah, orang biasa juga punya rumah. Apa yang membedakan rumah si A dengan si B? Kitanya rumah dari Batam menan kagak ke rumah kaji rumah cit. Di urang kedua ke plaster ke cat rumah cit. Di urang kaya di bawah granit, binteh di bawah marmar, rumah cit, tetap sabah rumah. Apa yang membedakan grade-nya? Grade daruriyat, dia tidak melihat kualiti rumah. Yang penting na rumah, na ubung, na binteh, jid tamang, na alir, tak selesai. Grade kedua tidak. Dia hajiat, oh long perle mari, nyak jid long lipat baje, ada mari satu. Oh lonnya perle puap, bintehnya long tipek gambar sabo, nyalon tipek kalimat la ilaha illallah, ada dindingnya. Orang kaya tidak, dia melihat kualiti. Grade ketiga disebut namanya tahsiniyat. Nah, kita banding. Orang miskin naik mobil, satu mobil, tapi harga mobil berbeda dengan mobil orang kaya. Orang kaya mobilnya 3 miliar, tetap satu mobilnya. Ada yang mobil harganya 50 miliar harga mobil, tetap satu. Itanya nama tau di Sabah sirutuh 50 juta. Padu puluh mata tanya tu merempok Sabah mata kau. Kan Sabah cint mata. Itulah yang membedakan grid hajiat, grid daruriyat dan grid tahsiniyat namanya. Maka ketika dalam ilmu sosial, martabat manusia itu terbagi pada grid sisi kemanusiaan. Allah tidak melihat itu, Allah melihat nilai ketakwaannya. Kayakah, miskinkah, pejabatkah, bukankah, sejauh mana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam pandangan dunia ini, greed itu menjadi level sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka mereka ketika makan tidak lagi bisa di warung pagi, warung menyejawan nasi kucing nanti. Menyagetanya bubungku. Di orang kaya makannya balik restoran. Sabah piring 500 ribu. Jingi menyatai tanya yang hana peng tajam tu hawa taik pesawat tajaklah Jakarta. Teruk kenan hawa tekadik dan nak baju bu. Padu Sabah pingan bu. Nyobe bu dikereng ke 50 ribu kan? Kopi 50 ribu Sabah kelah. Man tak ke ni huku kampung dong kat Sabah sange 50 ribu. 50 ribu taji kopi kampung leh bawah meja habis. Di bandara Sabah gelah kopi 50 ribu. Di hotel harga kopi nanti juta di tengah Sabah gelah. Substansinya sama, minumnya tujuan minum sama, tapi grade bisa membedakannya. Demikianlah dalam kehidupan sosial. Kita lihat ini air aqua, air mineral. Air mineral ini kalau kita beli di kios ini harga 3.000. Beli dalam pesawat 15.000. Beli di hotel 28.000. Ketika harga di hotel 28.000, apakah air aqua ini menjadi manis? Tidak kan? Beli di dalam pesawat 15.000, apakah manis? Kan tidak, sama. Beli di kios 3.000, sama. Apa yang membedakan? Airnya sama, kondisi bisa membedakan. Grid manusia ketika wibawanya sudah
kelas tinggi dia punya kelas tersendiri, tidak perlu kita ikuti. Masing-masing Allah mengatur kita secara sunatullah supaya tidak gelisah kurang aceh gekeun. Taja ubilat tapak, tadu ubilat punggung, tamumui berlaku tubuh, tapaju berlaku harta, baru aman. Jadi baik katanya yang tablo mata 200 juta mungkin takarat yang 1 miliar. Nyan mau tempuk tu. Ke-11 ke-12 mengambil tempat dan meratakan dia. Pindah-pindah tempat. Allahu Akbar pun rakaat pertama ini, rakaat kedua kena. Jadi punya istilah urun dan sakit 3 tahun kan gitu. Geminah-minah karo. Anjing gitu. Punya takbir poninan sampai habinan kecuali ada hajat manusia, hajat syar'i nanti. Yang ke-14 hampir terakhir, meninggalkan yang sunat. Jadi hendak baca kunut dalam salat, berarti makruh, kurang ibadah salat. Sahkah salat tanpa kunut? Sah. Adakah sempurna salat? Tidak. Bahkan meninggalkan yang sunat. Kan? Yang terakhir yang makruh dalam kitab ini adalah yang ke-15, menyarangkan pada belakang imamnya. Jiuh dari imam, yang makruh lebih dari 3 hasta. Jadi nyok kena sah. Tengok ini tidak ada makruh. Sah salat sah tapi makruh. Jadi sah kesahnya harus lempet, bet dan penjara. Ya baik, 15 perkara yang makruh di dalam ibadat salat malam ini. Mungkin ada pertanyaan 1-2, silakan. Yang tadi di sisi hay'ah, ke depan nanti di sisi tempat, ya. 4 tempat yang makruh tak salat. Menurut di dalam kitab fikih nanti ada 7 tempat. Agak semayang di gereja, nasah semayang mak gereja. Ya kan? Orangnya di Amerika, di Belanda, Amsterdam, di Swiss, itu sudah banyak gereja-gereja itu dijual, dibeli oleh umat muslim, itu dijadikan tempat ibadat masjid. Yang dipindah cuma salibnya. Dia tak semayang ini. Jadi ketika berubah status, berubah hukum. Yang kayak petrin mandu. Dan syarat kan bersuci menghadap kiblat kan. Jadi miluan nanggro kabeh jual di gereja. Karena hana urung jali ba gereja. Jadi perkembangan yang terakhir selama 10 tahun itu penduduk muslim, populasi penduduk dunia itu meningkat. Jadi 8% umat muslim bertambah di dunia. Tapi wilayah barat. Di Indonesia muslim itu mengurang, yang bertambah Kristen. Kalau kita lihat secara hukum statistik, ya, Indonesia mereka 1945 itu muslim itu 90%. Berpindah-pindah tinggal 80%. Hari ini data terakhir adalah jumlah muslim Indonesia berada pada 78%. Jadi selama Indonesia merdeka, Islam telah hilang 12% secara kuantitasnya, penduduknya dari Islam menjadi pindah agama. Makanya hari ini banyak orang-orang, maaf, termasuk orang Aceh yang masuk Kristen, ada jadi pendeta. Coba kita lihat. Kalau di Lawung ada Zainuddin, di Padang Tinggi ada Burhanuddin, di mana lagi, di Tangsi ada Cut Mira, lagi di Kota Sigli ada namanya Edi kemarin, di Matang adanya Usman Effendi, sekarang dia balik nama menjadi Abraham, di Luk Semawe ada namanya Johan, sekarang menjadi pendeta di gereja Genegol, itu namanya adalah Abraham. Dari
Nama saya balik aja sedikit ya. Kan? Johan dia balik nama menjadi Johannes. Belum lagi anak tsunami itu yang dididik di gereja-gereja, terdapat dari 5 titik gereja, ada di Salatiga, ada di Medan, ada di Bukit Doa, ada di Yayasan Kasih. Itu sampai 200-an anak Aceh itu yang dididik itu jadi pendeta. Kalau di Brastagi itu ada gereja di pinggir jalan, itu ada juga, ada 7 orang anak Aceh yang dididik untuk menjadi misionaris. Ya kan? Itu belum lagi yang diangkut pasca tsunami, hari ketiga 1 Jumat setelah tsunami, dinaikkan di dalam kapal-kapal dari luar negeri yang dibawa ke mana, kita siapa tahu tuh jumlahnya. Saat itu kan tidak ada data kan, tidak ada yang mencekalnya. Inilah buktinya. Belum lagi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kadang-kadang para guru, para ustadz di pondok itu bisa jadi pindah agama cepat-cepat karena ada perkara ekonomi. Perkara ekonomi. Nah, coba kita lihat Saifuddin Ibrahim. Dia sekarang jadi pendeta, lari ke Amerika, ya kan? Dan seterusnya. Sebaliknya juga ada yang masuk Islam seperti Irina Handono. Dia pertama mengkaji tentang Islamologi. Jadi di dalam gereja itu ada 2 jurusan untuk menghancurkan Islam. Oleh pihak gereja membuka 2 jurusan. Pertama jurusan misiologi. Jurusan misiologi di dalam Kristen adalah dia ingin tahu bagaimana misi gerakan. Kedua jurusan namanya Islamologi. Dia mengkaji tentang Islam, tujuan mencari di mana titik-titik kelemahan Islam untuk dia serang Islam dari dalam. Lalu bagaimana teknisnya? Dia kirimlah para misionaris dididik tentang ajaran Islam untuk dibaptis mereka dalam agama mereka. Itu di Aceh terjadi pasca tsunami cukup banyak. Maka terjadi baptis air laut, ada baptis di gereja, ada baptis penyelaman air. Jadi banyak metode. Jadi kemarin itu ada yang penyelaman di Loknga, di Krung Raya. Itu dibaptis lewat penyelaman air namanya. Jadi banyak metode mereka. Ada lewat air dibawa dari gereja. Yang tayukeun air kai raja. Retik terjadi di Nehun kan. Dia nya ijuk kameng modal sabo. Satu keluarga masuk Kristen. Di Merduati 8 orang Aceh masuk Kristen. Nah, inilah persoalan-persoalan ketika ekonomi, ilmu tidak ada, akhirnya dia berubah. Nah, intinya apa? Di barat Islam itu berkembang, di Indonesia Islam itu hilang. Nah, kan? Maka ke depan jangan salah pilih presiden. Itu bagian hubungan dengan rezim. Karena rezim berbicara kebijakan. Ketika kebijakan agama tidak konkret, maka rakyat bingung memilih agama mana. Apalagi diisukan semua agama sama. Orang pindah-pindah saja dianggap itu biasa. Lagi orang pindah KTP bikin. Maka aneh-aneh di Indonesia berkawin pindah agama. Inang Ahok ke Islam yang kedua ya. Kawin Ahok itu memang Kristen kan? Itu kan fakta-fakta. InsyaAllah nanti kita sambung tentang tempat-tempat yang makruh di dalam ibadat. Tadi bicara kaifiat ya. Malam depan nanti tempatnya pat-pat makruh dah salat. Bak berhala bak tempat mandi kiban tebak jalan raya. Baik, wallahu alam, bermanfaat andanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.